Selamat malam, perkenalkan nama saya Winda Raja Gugu dengan NPM 1915100020. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha konter pulsa dan kuota. Usaha konter pulsa adalah salah satu usaha yang cukup prospektif sebab kebutuhan akan smartphone dan penggunaannya sangat lekat dengan keseharian kita. Hal ini membuat para pengguna smartphone akan terus-menerus membutuhkan pulsa, kuota, dan produk penunjang lainnya. Berangkat dari kondisi ini, tentunya membuka usaha konter pulsa bisa jadi ide bisnis dengan keuntungan yang menggiurkan buat kita. Cara membuka konter pulsa sebenarnya tidak begitu sulit, dipelajari apalagi pemula atau baru mencoba usaha di dunia perkonter pulsaan. Nilai positifnya bisnis konter pulsa ini umumnya bisa dijalankan oleh semua orang, apalagi modalnya relatif kecil. Selanjutnya di sini saya akan memberikan gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, tentukan model usaha. Yang kedua, pilih distributor terpercaya. Yang ketiga, sewa tempat strategis. Yang keempat, jual harga wajar. Yang kelima, jual aksesoris atau kebutuhan lainnya. Yang keenam, rajin promosi. Yang ketujuh, hindari konsumen yang ingin berhutang. Yang kedelapan, pelayanan yang ramah. Yang kesembilan, sabar dan konsisten. Selanjutnya di sini saya akan memberikan analisis SWOT usaha konter pulsa dan kuota. Yang pertama, kekuatan atau strength. Yang pertama itu, untuk membuka jenis bisnis ini tidak memerlukan modal yang besar sebab tidak memerlukan peralatan dan mesin yang begitu mahal. Yang kedua, pengelolaan data transaksi juga dilakukan dengan komputer. Dengan demikian bisa mendapat kecepatan transaksi yang cepat. Yang ketiga, operator hanya bertugas untuk menjadi pengawas. Yang keempat, terjangkau juga bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Yang kelima, tidak ada kadaluarsa. Kelemahan atau weakness. 1. Membutuhkan strategi yang baik untuk mempromosikan. Yang kedua, pengelolaan masih sifatnya tradisional dan sederhana. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang dipakai masih relatif sederhana. Yang keempat, kualitas operator sering mengalami gangguan jaringan yang bisa memperlambat proses transaksi. Yang keenam, jangkauan konsumen pulsa yang terbatas sebab modal yang relatif rendah. Yang selanjutnya, kesempatan atau opportunity. Yang pertama, banyak konter pulsa yang tidak buka 24 jam. Yang kedua, pemilik usaha tidak memberikan bonus pada customer. Yang ketiga, memberikan transaksi lain seperti pembayaran tagihan telepon, listrik, PAM, Speedy, dan lain-lain. Yang keempat, harga yang diberikan relatif murah daripada konter lain. Yang kelima, membuka cabang dengan bantuan server. Selanjutnya, ancaman atau threats. Hadirnya pesaing-pesaing baru yang bisa memberikan pelayanan yang baik dan harga termurah. Menurunnya daya beli masyarakat karena adanya krisis. Selanjutnya, membuka pembayaran tagihan lain seperti PAM, listrik, Speedy agar memberi daya tarik sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode pelaksanaan. Yang pertama, strategi pemasaran konter pulsa. Produk. Jumlah produk yang bervariasi dari berbagai provider beserta nominal dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selalu lakukan stok pulsa jika saldo sudah mulai menipis untuk mengantisipasi kehilangan pelanggan akibat tidak adanya saldo. Jangan sampai pelanggan kecewa karena transaksi yang gagal. Pilihlah server pulsa yang berkualitas dan lancar, karena jika server yang Anda pilih ternyata lambat, pasti akan memperlambat masuknya pulsa. Selanjutnya, price atau harga. Dalam menjual stok pulsa, usahakan jangan mahal melebihi harga pada standarnya. Ambillah keuntungan yang sewajarnya saja, karena semakin ambisi Anda untuk mencapai laba tertinggi, maka pelanggan juga semakin berkurang dan mencari konter yang lebih murah. Yang ketiga, place atau lokasi. Ketika menjalankan bisnis, kita tentu memerlukan toko fisik. Pilihlah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Jangan memilih tempat yang masuk gang karena target Anda mungkin hanya
di sekitaran itu saja, sehingga bisnis Anda nanti juga akan bertahan di titik itu saja. Selanjutnya, promosi. Menjalankan bisnis stok pulsa tidak bisa tanpa diimbangi dengan proses promosi. Ketika pertama membuka usaha, mungkin Anda bisa melakukan promosi dari mulut ke mulut. Tetapi seiring berkembangnya bisnis, Anda harus melakukan promosi lanjutan seperti menyebarkan brosur berisi promo atau menggunakan media sosial sebagai perantara. Dan selanjutnya, people atau orang. Maksud dari strategi ini adalah memilih sumber daya yang berkualitas. Paling tidak meskipun karyawan Anda tidak memiliki pendidikan, untuk ukuran usaha yang kecil, tetapi ia selalu menjunjung attitude dan kejujuran dalam bekerja. Biasanya, orang-orang seperti ini akan menunjang kesuksesan. Dan keenam, berikan pelayanan ekstra. Biasanya para pembisnis pulsa yang sukses adalah mereka yang memberikan layanan ekstra terhadap pelanggannya. Sebagai contohnya, dengan memberikan promo-promo tertentu. Ataupun contoh lainnya adalah dengan diperbolehkannya sistem pembayaran angsuran. Tentunya, bagi pihak penjual terdengar merugikan. Namun ini pastinya akan menarik pelanggan dan membuat omset kita lebih naik lagi. Yang ketujuh, menjual via online. Perkembangan internet yang sangat pesat membuat peluang bisnis pulsa elektrik semakin mudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan internet dan berjualan secara online. Bahkan para pengusaha yang merambah bisnis online terkadang lebih sukses daripada hanya menetap pada bisnis offline. Apalagi jika Anda berniat dalam mengembangkan usaha bisnis pulsa Anda secara luas, maka merambah ke dunia online akan lebih efektif. Yang ke-8, adanya alternatif metode pembayaran. Perlu mengikuti perkembangan teknologi pembayaran sehingga bisa mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran. Dengan kemudahan ini, maka konsumen semakin puas berbelanja pada Anda. Selanjutnya saya akan membahas tentang target. Yang menjadi target dari usaha jual pulsa ini yaitu seluruh orang yang memiliki handphone. Baik itu anak-anak, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Dengan memiliki analisis usaha jual pulsa juga bisa memenuhi berbagai macam persyaratan, maka usaha bisnis jual pulsa Anda bisa berjalan dengan baik. Di sini saya akan memberikan contoh anggaran biaya modal awal usaha konter pulsa. Yang pertama, sewa tempat usaha per tahun, 1 tahun itu sejumlah 6.500.000. Yang kedua, meja etalase 1 sejumlah 1.400.000. Yang ketiga, kursi plastik dengan harga satuan 22.500 kali 4 sejumlah 90.000. Yang keempat, saldo pulsa all operator sejumlah 2.500.000. Dekorasi tempat usaha 500.000. Banner 3 kali 1 sejumlah 52.300. Dan yang terakhir, aksesoris HP sejumlah 1.000.000. Maka ditotalkan jumlahnya adalah 12.042.300. Di sini saya akan memberikan keuntungan per bulannya dalam membuka usaha pulsa ataupun data. Pulsa HP 50, keuntungan di setiap transaksi 1.000. Jadi 50 kali 1.000 kali 30 sama dengan sejumlah 1.500.000. Yang kedua, pulsa kuota 25, keuntungan per transaksi 5.000. Jadi 25 kali 5.000 kali 30 hari sama dengan 750.000. Pulsa listrik 50, keuntungan per transaksi itu 2.000. Jadi 50 kali 2.000 kali 30 hari sama dengan 3 juta. Keuntungan kotornya adalah 5.250.000 dikurangi listrik 100.000. Jadi keuntungan bersihnya adalah 5.150.000. Demikian dari presentasi usaha saya konter pulsa ataupun data. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.